Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur kembali bertemu dalam persekutuan Selasa pagi hari ini. Ini semua karena cinta kasih kebaikan Tuhan untuk kita. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan dan nanti Bapak Ibu yang ada di Zoom saling sharing, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan satu lagu yang masih menguatkan kita dengan tema besarnya minggu ini adalah Yesus sahabat kita. Kita pujikan Yesus sahabatku oleh Erlin Pirena. Ketika aku dapat menjadi tumpuan di dalam pengharapan, begitu banyak sahabatku. Namun di saat aku sendiri kehilangan pengharapan itu, aku pun kehilangan sahabat-sahabatku. Tapi aku bersyukur ada satu sahabat yang setia selalu. Di dalam keadaan apapun, ia tak pernah meninggalkan aku. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, kau sahabat, sahabatku setia. Yesus, kau sahabat yang mengena hatiku. Yesus, kau sahabat mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa, kau sahabat setia. Siapakah yang mau mengasihi aku?
Monggo Ibu terkasih. Bapak Ibu, mari kita mohon penyertaan Tuhan, bersatu hati dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih kemurahan-Mu, atas pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau di pagi hari ini kami sebagian kecil dari anak-anak-Mu di GKJ Yeremia bersatu hati untuk mau belajar firman-Mu yang akan disampaikan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Aban. Bapak, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menyertai kami, jalannya persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ya Bapak, Tuhan berikan sinyal yang baik bagi kami agar semua kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Buka mata hati pikiran kami supaya kami boleh mendapatkan makanan rohani yang baik bagi kami. Bapak, kami menyerahkan Bapak Ibu Saudara kami yang belum bisa hadir mengikuti kami dimanapun beliau berada. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Kami serahkan Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Sertai ya Bapak, Romo yang kudus menuntun sehingga apa yang dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami menyerahkan persekutuan pagi ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Matur nuwun Bu Ratna. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 12 yang akan dibacakan Ibu Ratna. Ya. Bacaan kita dari 1 Timotius 6 ayat 11-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari YouTube yang nanti ini kita share dan didengarkan. Semoga kita semua dalam kondisi baik di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan melalui 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12 yang mau meneguhkan kita ketika kita adalah sahabat-sahabat Allah, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sebelum ayat ini kita baca, di ayat sebelumnya penulis surat untuk Timotius yaitu Rasul Paulus, dia meneguhkan untuk hati-hati dengan penyakit bersilat kata dan cinta uang. Sehingga di ayat 11-12 ini sebagai penutup peneguh apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai menjadi orang yang mudah bersilat kata, jangan sampai menjadi orang yang mudah cinta uang, tapi justru seharusnya manusia Allah dalam arti konteks kita minggu ini sedang berbicara sahabat Allah, kita adalah orang-orang yang menjauhi dua hal itu, bersilat kata ataupun cinta uang. Dan yang kita kejar haruslah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan bertanding dengan iman yang benar sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Karena untuk itulah kita dipanggil sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, berbicara mengejar keadilan, mengejar ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, kita tidak pungkiri ya, Bapak Ibu terkasih, tantangannya luar biasa. Sesederhana kalau kita lihat konteks kehidupan bersama baik di negara kita atau dimanapun berada gitu ya, keadilan itu menjadi sesuatu yang sering disuarakan, digaungkan, karena ada banyak hal yang ketika para penguasa memakai relasi kuasanya, merasa berkuasa, sehingga justru banyak hal keputusan-keputusan yang menguntungkan diri dan kelompoknya, tapi tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Sesederhana yang isu yang paling viral beberapa waktu belakangan ini tentang bea cukai gitu ya. Ternyata ketika ada sesuatu yang tidak benar, viral dulu baru beres. Misalnya salah satu yang saya lihat di berita, ada bantuan dari luar negeri untuk sebuah sekolah
tidak diberikan karena harusnya kalau mau ngambil itu bayar sekian-sekian juta. Padahal bantuan loh Bapak Ibu terkasih, bukan membeli gitu ya. Tapi viral dulu baru akhirnya diberikan gitu ya. Kadang-kadang lihat berita begini Bapak Ibu terkasih, jujur kalau saya pribadi ngerasa lawak-lawak gitu ya. Lawak-lawak itu kayak kayak apa sih, ini bercanda banget, masa harusnya diberikan malah justru dipermainkan dengan harus bayar dulu baru dikasih gitu oleh para orang-orang yang di atas yang di bea cukai gitu ya. Itu salah satu konflik ketidakadilan yang terjadi ya. Atau banyak hal yang mungkin yang terdekat kita saya nggak usah bahas lah ya Bapak Ibu ya, yang itu sebenarnya sudah sering terjadi gitu ya. Tentang ketidakadilan dalam soal toleransi agama atau tentang kita yang memang dengan segala dinamika yang kita alami keluarga misalnya mungkin harus ekstra sabar, ekstra lembut, lalu juga kehidupan suami istri ataupun orang-orang yang dengan konteks keluarga harus memperjuangkan kesetiaan, kasih. Ini realita kita bahwa sebagai sahabat Allah itu harus saklek kita lakukan, perjuangkan ya. Karena kalau kita menyebut diri kita sahabat Allah, tapi justru sebaliknya yang kita lakukan, nah maka kita bisa tahu sendiri kita sahabat Allah atau sahabat sebaliknya. Jadi jemaat yang terkasih, firman 2 Nats ini, 11 dan 12 ini, ingin meneguhkan kita. Kalau saat itu kita telah dipanggil dengan baptisan, dengan sidi, pengakuan iman percaya di depan Tuhan dan jemaatnya, maka ingatlah pertandingan iman kita bertanding untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan dengan manusia, tetapi dengan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan hidup kekal itu karena kita percaya, tapi juga sekaligus kita menjadi sahabatnya untuk memperjuangkan keadilan, setia, beribadah, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya sadar Ibu Bapak, jemaat yang terkasih ini sulit gitu ya. Tapi lagi dan lagi seperti pokok anggur yang benar, kalau kita melekat dengan dia, kita pasti dimampukan untuk melepaskan benalu parasit yang menghalangi kita untuk berbuah. Tapi kalau kita tidak melekat, maka benalu itu semakin menggerogoti dan justru mematikan kita. Jadi mari Bapak Ibu terkasih, kita sadari hal-hal yang masih menghalangi kita untuk menjadi sahabat Tuhan, supaya ketika kita menyatakan kita orang percaya dan dialah sahabat sejati, kita sungguh-sungguh mampu melakukannya. Tuhan menuntun kita, Bapak Ibu terkasih, yang saya yakin kalau ditanya satu-satu, Bu Ratna, Bu Tuti, Pak Pri, Bu Erina, Pak Tri, Pak Bu Puji, Bu Susi Aban, pasti kita semua punya pergumulan. Tapi dengan pergumulan itu, kita ditantang. Masihkah kita percaya sahabat sejati kita? Masihkah kita meyakini kita ini sahabatnya gitu ya? Kalau itu yang kita yakini, maka ayo berjuang pantang mundur. Karena iman itulah yang mengalahkan pergumulan-pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kembali kami diteguhkan bahwa ketika kami menjadi sahabat-Mu, maka kami menjauhi sikap-sikap yang tak berkenan di hadapan-Mu. Khususnya ketika dalam surat 1 Timotius ini diingatkan untuk kami tidak pandai bersilat kata ataupun mencintai uang. Ampuni kami Tuhan jika itu yang sering ataupun yang menguasai kami. Tetapi hari ini kami pun diteguhkan untuk menjadi sahabat-Mu yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesetiaan, peribadahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mewujudkan cinta kasih Tuhan sebagai sahabat sejati antara Tuhan dan kami, orang-orang percaya. Tuhan, terima kasih kami diteguhkan dan kami sadar pergumulan kami masing-masing sering sekali mengajak kami untuk memilih yang bukan kehendak Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan, agar apapun pergumulan kami menghadapinya dengan cara Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami beroleh sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang kekal yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.